Kadang gitu gak sih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita adalah orang yang selalu ribet dengan pikiran kita sendiri, muter-muter gitu jadinya ya. Ternyata end up-nya gak seperti yang kita pikirin gitu, gak seperti yang kita kira. Nah ya, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai hal-hal mengejutkan yang terjadi dan gak seperti yang kamu kira. Ini apa sih teman-teman ya? Di general reading umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang ngedengerinnya mau dengan happy, dengan bahagia, dengan seneng gitu kan ya, vibes yang positif supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kita bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Sama seperti di readingan sebelumnya, kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata gitu kan ya, 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita akan meluncur ke teman-teman Leo ya. Sekarang ke teman-teman Leo ya, kita bakalan baca buat teman-teman Leo seperti apa, tentang apa sih hal ini ya. Di cerita pertama buat teman-teman Leo, tentang apa sih ini? Oke, ini adalah tentang Ground Jupiter di Sagittarius. Jupiter ini tentang pengembangan diri ya, hal-hal yang berkaitan dengan diri teman-teman ya. Apa sih yang tentang apa ini gitu kan, tentang diri ya, tentang diri kamu, tentang apa yang sedang kamu bangun ya, apa yang sedang kamu kerjakan gitu ya. Hal-hal seperti ini bukan hanya bersifat materi ya teman-teman ya, tapi bisa banyak hal gitu kan, tentang relationship, tentang hubungan juga bisa, tentang materi juga bisa sih gitu kan ya. Tapi nggak hanya terbatas pada materi kayak gitu loh ya. Oke, selanjutnya yang kamu kira gitu kan, ketakutannya kamu tuh sebenarnya apa sih teman-teman ya? Ketakutannya kamu tuh sebenarnya apa? Kita lihat. Ketakutannya kamu tuh kayak gini loh. Kalau misalkan nanti apa yang kamu bangun ini ternyata halangannya banyak, ada banyak orang yang menghalangi, ada banyak rintangannya. Ya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata ada aja cobaannya kayak gitu loh teman-teman ya. Ini adalah ketakutannya kamu kalau ya ada ujian, ada hambatan yang merintangi ini dan menyebabkan tekanan-tekanan gitu, dan nggak bisa nggak bisa selesai gitu ya, kehilangan, lalu ditinggalkan, banyak ujian gitu ya. Ketakutannya kamu tuh seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, yang terjadi sebenarnya kayak apa sih, kenyataan dan realitanya itu seperti apa teman-teman yang terjadi sebenarnya, kenyataannya atau ya. Oke, kenyataannya tuh kayak gini, kamu ya berusaha banget yang namanya melakukan segala sesuatu hal itu sendiri ya. Jadinya bukan karena orang itu nggak mau bantu ya, bukan karena orang nggak mau bantu, tapi kamu memilih untuk seperti itu, sibuk kuat gitu kan, untuk berusaha sendiri, untuk berjuang sendiri. Jadi emosi sama perasaannya kamu jadinya capek gitu, jadi terkuras habis gitu kan, capek sendiri, fisik juga capek, karena semuanya pasti kepinginnya kamu lakuin sendiri gitu loh. Nah ini yang menyebabkan capek dan akhirnya pikirannya ya kemana-mana gitu, takutnya kemana-mana, pada akhirnya seperti itu ya. Kamu kira nggak ada yang mau bantu kamu gitu, tapi ternyata kalau misalkan kamu sebenarnya mau membuka diri gitu kan, mau belajar percaya, itu pasti ada yang mau bantu ya. Tapi sayangnya kamu udah skeptis dulu gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Nah sekarang kita lihat ya, pelajaran atau hikmah apa sih yang bisa diambil ya dari hal tersebut gitu ya. Pelajaran atau hikmah apa ini sebenarnya yang mesti diambil gitu ya. Kalian bisa ambil lah hikmahnya ya dari kejadian yang ini gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, kamu tuh bisa kok gitu kan, merasa maksudnya nggak semuanya tuh harus kamu selesain sendiri gitu loh teman-teman ya. Ada kalanya dimana kamu juga mesti belajar ya untuk menghargai orang yang ada di sekitarnya kamu, membuka hati gitu ya. Untuk mungkin kalau dibantu sama orang nggak akan sesempurna ketika kamu menyelesaikan sendiri gitu, but at least ya
at least itu ada kebersamaan gitu loh di sana. Jadi kamu nggak merasa sendiri, kamu nggak merasa sepi gitu teman-teman ya. Mungkin ya nggak akan sama atau nggak expect, tapi setidaknya kamu nggak sendiri, nggak merasa kesepian gitu loh, seperti itu. Jadi ya belajar berbagi, mungkin ya belajar berbagi, membuka hati, membuka diri ya, seperti itu akan jauh lebih baik sih ya. Seperti ini kadang-kadang juga perlu sih menikmati gitu, artinya melakukan apa yang memang kamu ingin lakukan, punya waktu lah, me time ya, jangan cuman berkutat di sini aja. Oke lah, ada sesuatu yang kamu kejar, ada sesuatu yang kamu bangun, tapi ada kalanya kamu juga mesti belajar untuk me time gitu ya, untuk sedikit refresh lah ya, supaya jauh lebih waras ya gitu. Alright ya, ini adalah cerita yang pertama ya buat teman-teman Leo. Sekarang kita bakal lihat untuk cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua buat kamu tentang apa sih? Tentang hal apa ini teman-teman ya? Tentang hal apakah ini? Kita lihat di ceritanya Leo yang kedua. Kita lihat. Ada creation di sini. Tentang apa ini ya? Tentang sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas. Tentang sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang apa ya, kalau kita lihat itu bisa jadi sesuatu hal yang tentang prasangka ini ya. Kreativitas itu artinya pikiran ya, di pikirannya kamu, kreativitas yang hadir gitu kan dalam hidup kamu, di pikiran kali ini ya, tentang prasangkanya kamu gitu ya, prasangkanya kamu, seperti itu. Hal-hal yang bersifat dengan berhubungan dengan orang lain ya, tentang prasangka yang kamu pikirkan ya, hal seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, kita bakal lihat yang kamu kira ketakutannya kamu ya. Ketakutannya kamu tuh apa? Kita lihat ketakutannya kamu ya. Ada strength di sini ya, strength. Bisa jadi ya kalau dirangkumkan di antara dua kartu ini ya teman-teman ya. Ketakutannya kamu adalah ya, kamu menantikan hal-hal yang baik gitu ya, tapi ternyata gitu kan, kamu takut kalau misalkan yang kamu dapatkan ini gak sesuai ya, yang seperti itu. Prasangka ya, kalau misalkan kamu dekat sama orang ya, takutnya nanti kalau misalkan orang ini gak baik kayak gimana ya, yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi prasangka yang tidak baik ya, seperti ini, prasangka yang negatif lah ya. Sekarang kita lihat yang terjadi sebenarnya atau kenyataan realitanya itu seperti apa ya. Apakah ketakutannya kamu ini beralasan gitu ya? Kalau dilihat di sini sih enggak sih teman-teman ya. Jadi ada love di sini ya. Ketakutannya kamu tuh sungguh tidak beralasan. Apa yang kamu prasangkakan selama ini sih ya oke lah ya, somehow kalau misalkan kita bicara, let's say kita bicara tentang pergaulan gitu ya, tentang orang yang kita suka gitu kan, ada kalanya ketika kita mengharapkan seseorang yang sayang sama kita, ternyata di ujung-ujungnya nggak sayang, dikhianati dan sebagainya ya. Tapi enggak sih, ini kalau dilihat dari sini sih enggak ya, itu hanya ketakutannya kamu aja ya, ketakutannya kamu aja. Nah sekarang kita lihat pelajaran atau hikmah apa sih yang bisa diambil ya dari ketakutannya kamu ini teman-teman ya. Kita lihat pelajaran atau hikmah apa aja ya. Lebih banyak ini sih ya, lebih banyak untuk belajar mendengar ya kan, seperti ini. Dan dengan belajar mendengar ini apa sih hubungannya gitu kan ya dengan prasangka gitu. Karena kita itu nggak kenal, kita nggak tahu, oleh sebab itu kita berprasangka kurang baik. Kalau kita udah tahu ya kita bakalan ngerti banget dan gak bakalan yang namanya judgment dengan sangat mudah gitu ya. Belajar melepaskan ego, belajar untuk gak mudah terbawa emosi. Karena ketika kita mendengarnya sedikit dan kita emosi, kita kehilangan banyak informasi gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi lebih banyak mendengar akan jauh lebih baik ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk judging orang ya, seperti itu, atau berprasangka yang tidak baik terlebih dahulu kalau gak tahu ceritanya gitu ya. Biasanya kan gitu ya, sekali ikut-ikutan gitu. Apalagi kalau misalkan yang satu komentar gitu kan ngasih yang namanya bumbu-bumbu yang agak sedap gitu kan, lainnya jadi ikut-ikutan gitu. Nah ini dia, yang tahu sedikit ya jangan bicara. Kalau udah tahu benar-benar kejadiannya seperti apa, bagaimana ya, that's okay. Tapi dengan belajar mendengar ini kita pasti belajar banyak banget teman-teman ya. Kurangi bicara, perbanyak mendengar ya. Itu bener banget. Itu bikin kita benar-benar smart, benar-benar pinter ya. Oke,
kita baca untuk ketiga ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga, cerita yang ketiga buat teman-teman Leo ya. Tentang hal apa sih ini ya? Tentang hal apakah ini? Oke. Kalau dilihat di sini power ya teman-teman, Aries Mars ya. Aries Mars power ini adalah cerita tentang pencapaian yang lebih tinggi, lebih baik gitu ya dalam hidup ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih ketakutannya kamu ya? Ketakutannya kamu apakah itu? Ketakutannya kamu ada vision ya, vision, cerita-cerita Sagittarius, cerita-cerita Jupiter ya di sini. Ketakutannya kamu adalah apa yang kamu usahakan selama ini jadi sia-sia gitu. Apa yang sudah kamu perjuangkan ini loh ya, apa yang sudah kepingin kamu kamu capai gitu, usahanya kamu tuh kayak sia-sia ya. Takut kalau misalkan ternyata nggak jadi kenyataan gimana ya, kayak gitu loh ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ketakutannya kamu ini teman-teman yang terjadi sebenarnya tuh kayak gimana sih kenyataan dan realitanya. Apakah seperti itu ya? Apakah seperti itu? Ada hope di sini ya. Hope ceritanya Aquarius. Nah, apakah akan seperti itu teman-teman ya? Yang jelas jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapan gitu. Kalau misalkan peluang-peluang yang kamu tunggu pada akhirnya kamu dapatkan ya bersyukurlah. Tapi kalau misalkan peluang itu ternyata masih belum, ya berarti belum rezekinya gitu loh teman-teman ya. Kenyataannya ini masih belum sih, masih belum pasti. Tapi kamunya udah down sendiri gitu ya. Ya, jadi jangan dong ya, sambil menunggu tuh diikhlaskan ya, kalau rezekinya nggak akan lari kemana. Nah, sekarang kita lihat ya pelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari hal tersebut ya. Pelajaran atau hikmah apa yang kamu bisa dapatkan ya. Think positif ya, belajar untuk positif, jangan yang namanya termakan sesuatu yang pencapaian lebih hanya untuk dilihat orang berhasil atau apa ya. Biasanya dengan motivasi seperti itu nggak akan bawa kebaikan sih teman-teman ya. Jadi belajar lebih bijak lagi dalam langkah gitu kan, lebih tulus sih ya melakukan sesuatu hal, bijaksana sih ya, lebih ke kayak bijaksana ya, seperti itu. Oke, berdamai dengan diri nih ya, penting banget berdamai dengan diri. Alright, buat teman-teman semua ya, yuk mulai sekarang yuk teman-teman, kita present moment gitu. Ini memang susah sih ya, pelajarannya seumur hidup banget gitu dan gak gampang. Mikir tentang masa depan boleh gak sih? Boleh banget gitu kan, buat motivasi kamu supaya jauh lebih baik ya. Mikir tentang masa lalu boleh banget. Dari sana kita belajar gitu kan ya, untuk selalu melakukan yang terbaik dan terbaik. Nah ya, tapi kalau misalkan kamu terlalu sibuk dengan masa depan yang ada, malah kamu jadi semakin takut-takutan gitu. Terlalu sibuk dengan masa lalu juga kamu gak move on. Jadi akan jauh lebih bijak. Ayo kita belajar untuk hidup di masa sekarang aja, berpikir melakukan yang terbaik ya pada saat ini. Yang bisa kamu lakukan, lakukan. Tetap semangat teman-teman ngadepin hidup ini ya. Dan barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi di Next Timeless Reading General, reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya, tema berbeda. Oracle Card Indonesia Soul Story. Buat teman-teman yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe di sana. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.